Terima kasih atas waktu dan kehadirannya di Aula Kebaktian Wihara Ekanya Serpong. Dan sahabat sedharma, terimalah salam Buddhis kami, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Bodhi Mitra Effendi dan rekan saya Hana Fasita. Kami akan memimpin puja bakti pada pagi hari ini dengan pembacaan parita-parita suci dalam bahasa Indonesia. Kepada seluruh umat kami persilakan untuk berdiri dan bersikap panjang. Persembahan duka halaman 20. Rumahnya rupa telah mengundang bodhicitta hari bersamaku, sesungguhnya di sini, sesungguhnya di sini. Harunya rupa ini melindungi serta menjaga Harunya rupa ini menyatukan kita semua dalam pelaksanaan sila samadhi prasna. Datang persembahkan semua Namo Bodhisattva, Namo Sahasadewa. Parita Menyentuh Bumi, halaman 20. Yang bersujud dan objek sujud pada hakikatnya sunyata. Oleh sebab itu komunikasi terjalin sempurna apa adanya. Pusat latihan kami adalah jaring indera, memantulkan semua Buddha di setiap sudut.
Diriku berdiri di hadapan setiap Buddha. Aku berlindung kepadamu. Mempersembahkan cahaya di 10 penjuru, Buddha, Dharma, dan Sangha. Kami bersujud padamu. Mengajar dan hidup melalui kesadaran penuh di tengah-tengah penderitaan dan kebingungan. Buddha Sakyamuni, Dia yang telah sadar sepenuhnya, kami bersujud padamu. Memotong tembus ketidaktahuan, menyadarkan hati dan pikiran kami. Manjusri, Bodhisattva pengertian agung, kami bersujud padamu. Bekerja dengan penuh kesadaran, penuh sukacita, untuk kepentingan semua makhluk hidup. Samanta Brada, Bodhisattva tindak agung, kami bersujud padamu. Mendengar secara mendalam, melayani makhluk dalam cara tanpa batas. Avalokiteswara, Bodhisattva welas asih agung, kami bersujud padamu. Tiada ketakutan dan tekun mengarungi alam-alam penderitaan dan kegelapan. Siti Garba, Bodhisattva aspirasi agung, kami bersujud padamu. Ibunda semua Buddha, Bodhisattva dan semua makhluk, menopang dan menyembuhkan semuanya. Bodhisattva Pertiwi, Ibunda Bumi, permata indah
jagat raya, kami bersujud padamu. Memancarkan cahaya di semua penjuru, sumber kehidupan di dunia ini. Mahawairocana Tathagata, Ayanda Matahari, Buddha cahaya dan hidup tanpa batas, kami bersujud padamu. Benih kesadaran dan cinta kasih dalam anak-anak dan semua makhluk. Maitreya, Buddha yang akan datang, kami bersujud padamu. Menunjukkan jalan tanpa rasa takut dan penuh welas asih. Seluruh guru silsilah leluhur spiritual, kami bersujud padamu. Kepada seluruh umat kami persilakan untuk duduk dan bersikap anjat. Gatha pembukaan halaman 23. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya
Bodhisattvaya Mahasattvaya Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya Dharma begitu dalam dan indah, kini kami berkesempatan untuk melihat, mempelajari, dan mempraktekannya. Kami bertekad untuk merealisasikan makna sejatinya. Sutra Hati Prajna Paramita. Kala Bodhisattva Awalokita merenungkan pengertian sempurna secara mendalam, menerangi lima skanda dan menyadari itu kosong adanya. Setelah penembusan ini, ia berhasil mengatasi duka. Dengarlah Sariputra, wujud adalah kekosongan, dan kekosongan adalah wujud. Wujud tiada beda dengan kekosongan. Kekosongan tiada beda dengan wujud. Demikian pula dengan perasaan, pencerapan, bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Dengarlah Sariputra, semua dharma bercirikan kekosongan. Dharma tidak diciptakan, juga tidak dimusnahkan, tidak kotor juga tidak murni, tidak berkurang juga tidak bertambah. Oleh sebab itu, dalam kekosongan tiada wujud, tiada perasaan, tiada pencerapan, tiada bentuk-bentuk pikiran, tiada kesadaran, tiada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh ataupun pikiran, tiada bentuk, tiada suara, tiada bau, tiada rasa, tiada objek dan tiada objek pikiran, tiada alam berbagai elemen,
dari kesadaran mata hingga kesadaran pikiran. Tiada asal mula yang saling bergantungan, serta kemusnahannya dari ketidaktahuan sampai kematian dan pelapukan. Tiada duka, tiada sebab duka, tiada akhir duka, dan tiada jalan untuk mengakhiri duka. Tiada pengertian, tiada pencapaian, oleh karena tiada yang harus dicapai. Para bodhisattva yang dipenuhi pengertian sempurna tidak menemukan rintangan untuk pikiran mereka, karena tiada rintangan mereka mengatasi ketakutan, membebaskan diri mereka selamanya dari ilusi, dan merealisasi nirwana yang sempurna. Semua Buddha masa lalu, sekarang, dan masa depan berkat pengertian sempurna ini tiba pada pencerahan penuh yang sempurna dan universal. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa pengertian sempurna merupakan mantra sakti mandraguna, mantra teragung yang tiada banding, penghancur segala duka, kebenaran sejati yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu mantra prasna paramita sudah selayaknya diproklamasikan. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Gate gate para gate para samgate bodhi swaha. Sahabat Dharma terkasih, kini tiba saatnya kita akan berlatih meditasi duduk yang dipandu dari tradisi Pran Relax. Anda bisa memilih pose duduk yang nyaman dan rileks. Jika Anda duduk di atas kursi, izinkan kaki Anda menyentuh ke lantai. Namun jika Anda duduk di atas matras, Anda bisa izinkan kedua lutut beristirahat menyentuh ke matras atau ke lantai. Bagi yang memakai kacamata, Anda bisa lepas kacamatanya. Punggung tegak namun rileks, dengan tidak bersandar pada apapun jika Anda duduk di atas kursi. Dada tidak membusung atau membungkuk. Kedua telapak tangan Anda bisa saling bertindihan, membentuk mudra samadhi. Rilekskan bagian perut, rilekskan bagian bahu, kepala tegak,
Dagu bisa sedikit ditekuk masuk sehingga keseluruhan daripada leher berada dalam kondisi yang tegak secara alamiah. Mulut bisa ditutup dan hadirkan sebuah senyuman kecil di wajah sehingga keseluruhan otot-otot wajah menjadi rileks. Secara perlahan Anda bisa bawa pandangan mata Anda turun ke bawah atau sekedar izinkan mata Anda terpejam. Ketika Anda mendengarkan suara gentah diundang, sekedar amati sensasi nafas masuk dan nafas keluar. Bernafas masuk, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas masuk. Bernafas keluar, saya merasakan dan mengenali sensasi nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Bernafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Bernafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Mengikuti nafas masuk, mengikuti nafas keluar. Menyadari seluruh tubuhku, saya bernafas masuk. Merilekskan seluruh tubuhku, saya bernafas keluar. Menyadari tubuh, merilekskan tubuh.
Tersenyum pada tubuhku, saya bernafas masuk, melepaskan semua ketegangan yang ada di tubuhku. Saya bernafas keluar. Tersenyum pada tubuh, melepaskan ketegangan. Merasakan sukacita masih hidup, saya bernafas masuk. Merasakan bahagia, saya bernafas keluar. Merasakan sukacita, merasakan bahagia. Hadir pada saat ini, saya bernafas masuk. Menikmati saat ini, saya bernafas keluar. Hadir pada saat ini, menikmati saat ini. Demikianlah akhir dari sesi meditasi duduk. Setelah perlahan Anda bisa gerakkan kedua telapak tangan Anda. Gerakan secara perlahan tubuh ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Kemudian bisa rangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Silakan membuka mata dan bungkuk hormat. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan Dharma Desana yang akan dibawakan oleh Romo Kolim. Kepada Romo Kolim kami persilakan. Topik kita hari ini adalah buat apa kuwihara. Profil daripada Romo Kolim, beliau merupakan Upasaka Angganando Kolim, merupakan ketua daripada Pusdiklat ABI.
Agama Buddha Indonesia, pengurus MBI Pusat, dan lembaga kepanitiaan. Kepada waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Iya, makin rame ya. Ya, kebaktian nih. Ya, keren. Ya. Judul kita hari ini sebetulnya baru sebetulnya judulnya lain, terus tiba-tiba dari pengurus ini bilang enaknya sekali-sekali kita bahas yang ringan sederhana ya. Pertanyaan paling simpel sederhana, Bapak Ibu teman-teman ngapain ke vihara sih? Judulnya ngapain ke vihara? Boleh saya bertanya? Ya di depan. Enaknya duduk depan begitu ya. Ya mau dapat karma baik banyak itu kita duduk di depan. Boleh ditanya? Kita di sini ya. Boleh ya, saya pinjam dulu ya. Kita ngobrol ya hari ini, ngobrol-ngobrol dan kemudian nanti kita coba. Boleh. Saya bertanya dengan Ya, saya dengan Tony. Tony, kok Tony? Iya, Ya, kebiaran bagi saya sih untuk memperdalam ajaran Sang Buddha. memperdalam ajaran Sang Buddha. Oke, sip, thank you. Ya, ini mungkin jawaban yang umum, ya. Tapi ketika kita bicara tentang mengapa saya ke vihara, mungkin saya akan bahas lebih spesifik, Bapak Ibu teman-teman. Kenapa? Kebetulan saya sudah aktif secara rutin ya, aktif di vihara, betul-betul aktif di vihara itu dari tahun 90 ya, di organisasi vihara, dan dari tadi banyak pengurus lembaga dan seterusnya. Akan tetapi pemahaman kenapa orang ke vihara ini menjadi penting. Oke, kita akan mulai dengan pertanyaan simpel ya. Tentu Bapak Ibu teman-teman punya gambaran di kepalanya, apa yang saya vihara sih? Masing-masing tentu punya gambarannya masing-masing. Ya, ada yang karena ingin happy apapun. Tapi kita lihat sekarang, kita hubungkan dengan hal sederhana. Ngapain kita ke mall? Pernah ke mall? Buat apa ke mall? Kenapa? Saya pertanyaan ini. Karena banyak sekali umat datang ke vihara kemudian hanya sekedar ikut, kemudian dia selesai kebaktian ya sudah gitu. Kenapa kita pergi ke mall? Kenapa? Buat apa? Buat belanja, buat shopping. Oke, buat shopping. Kenapa kita mau shopping? Karena kita mau happy. Betul? Ketika kita bilang, saya ke restoran, Bapak Ibu teman-teman bayar mahal untuk makan di restoran, buat apa? Buat happy. Betul kan? Saya spend uang saya untuk happy. Kenapa kita ke rumah sakit? Bukan buat happy. Emang siapa yang happy ke rumah sakit? Ada yang happy ya ke rumah sakit? Berarti jalan-jalan ke rumah sakit gitu. Menghindari penderitaan, mengatasi penderitaan. Jadi tujuannya cuma dua. Jadi hidup kita kemanapun, tujuan hidup dua. Mengatasi penderitaan, mendapatkan kebahagiaan. Simpelnya begitu. Jadi kalau kita hubungkan, kenapa kita ke vihara? Apakah Anda sudah bahagia ke vihara? Apakah Anda bisa mendapatkan way out, solusi dari penderitaan Anda? Kalau ini nggak dapat, kemudian Anda datang ke vihara, lama-lama out. Ketika saya lagi mumet nih, mumet ya, kalau mumetnya di kesehatan, tahu cari dokter, cari rumah sakit, cari medis, betul? Itu kan sakit fisik. Tapi kalau sakitnya di hati, siapa pernah sakit hati? Ada? Cuma 2 orang, hebat luar biasa. Siapa pernah sakit hati? Angkat tangan. Udah diteriak tambah aja 7 orang, 7. Dikencengin lagi nanti jadi 12. Sakitnya tuh di mana? Hatinya tuh di mana? Hati di sini atau di sini? Tapi kenapa yang cenut-cenut di sini? Ya kan? Sakit di hati carinya kemana? Dokter apa? Ada dokter di sini? Ayo, halo, Bapak Ibu teman-teman, ada yang dokter? Ada pasien datang, dok, gua sakit hati ini dok.
Lever. Bukan sakit hati, sakitnya tuh di sini, Dok. Bisa keluarin obat apa? Obat penenang paling-paling kan. Terus solusinya apa? Nah, Bapak Ibu teman-teman, simpel sederhana. Dengan pemahaman yang simpel sederhana, kita balik lagi kepada yang vihara. Yang namanya vihara. Bapak Ibu teman-teman datang kemari, kemudian punya problem, ingin nggak ketika datang kemari, problem Bapak Ibu teman-teman bisa ada solusinya, ada jalan keluarnya, bisa menjadi lebih bahagia. Harapannya begitu. Ya, mungkin tadi saya sempat ngobrol panjang lebar dengan pengurus juga. Mungkin kali ini, ceramah kali ini pengurus mesti dengar juga gitu loh. Bukan hanya umatnya yang kita ngomong, tapi pengurus juga harus menyadari ini. Ketika teman-teman datang kemari, emang disuruh terpaksa, ya mungkin sekedar iseng, oke, fine. Tetapi ketika sudah datang ke vihara, balik lagi kepada konsep dasar. Konsep dasarnya apa? Bapak Ibu teman-teman ingin bahagia, terbebas dari penderitaan. Pergi ke luar negeri jalan-jalan buat apa? Itu juga. Coba bayangkan, apapun yang kita lakukan, pergi jalan-jalan, pergi makan, pergi kemana, itu aja. Jadi orang carinya apa? Carinya dua, si untung sama si selamat. Siapa namanya selamat? Orang cari dua kan, untung sama selamat. Kemanapun kalau ada si untung sama si selamat, orang pergi. Mau ke hutan kayak pergi. Lagi sakit disuruh makan obat apapun asal bisa sembuh, makan nggak? Makan. Mau cari si selamat. Ada Kang Tau nih, jauh tuh di Papua, tapi ada Kang Tau gede, pergi nggak? Pergi. Untung sama selamat, mencari kebahagiaan, menghindari penderitaan. Kalau Bapak Ibu teman-teman datang ke vihara tidak mendapatkan bahagia, penderitanya tidak berkurang, hilang. Dan semua sama. Kalau kita ibaratkan seperti buka restoran nih, sebelah buka restoran, Anda buka restoran. Kemudian di sebelah restorannya lebih ramai. Ya, pasti ada konsumen yang merasa lebih bahagia, apakah harganya lebih murah dan seterusnya. Oke, balik lagi kepada sebuah hal sederhana. Bapak Ibu teman-teman, ngapain kita ke vihara? Ini pertanyaan mendasar. Kalau Bapak Ibu teman-teman sementara ini hanya datang, ya sudahlah, pengen kebaktian, ya sudah pulang. Suatu hari pertanyaan ini akan muncul kembali. Selama ini sudah habisin waktu hari Minggu, ya pilihannya tidur, jalan-jalan, cari sarapan enak. Katanya sekarang di Serpong banyak banget makanan enak kalau Anda lihat Instagram gitu ya. Atau datang ke vihara. Ya. Terus ada pertanyaan, kenapa anak-anak muda sekarang kok jarang ke vihara? Semua orang cuma cari dua hal, yaitu namanya bahagia, hindari penderitaan. Vihara apakah sudah bisa memberikan ini? Oke, Bapak Ibu teman-teman, kalau kita lihat apa ajaran Buddha? Ajaran Buddha ketika Buddha ajarkan bahwa 4 kebenaran mulia ada duka. Kita mulai menyadari ini. Ya, kita mulai dulu dari yang namanya penderitaan. Tadi kita bilang, siapa sih dalam hidupnya? Hidup ini lebih banyak penderitaan atau kebahagiaan? Yang ngomong lebih banyak bahagia, angkat tangan. Yang bilang lebih banyak penderitaan, angkat tangan. Imbang nih. Yang bingung, angkat tangan. Bingung. Bingung paling banyak. Ini hidup. Jadi pertanyaan utamanya, hidup ini buat apa? Hidup ini buat apa? Iya, kasih mic nih. Dari mukanya demet nih. Dia tadi senyum terus soalnya. Bantu jawab ya, hidup ini buat apa? Saya yakin nih bisa jawab nih. Dari wajahnya kelihatan optimis. Siapa namanya Kak? Nama saya Sofyan. Sofyan, Iya. Oke, Sofyan. Hidup ini buat apa kalau gitu? E-nya panjang. Hidup tuh sebenarnya kalau ya sepanjang saya mengenal, mulai belajar, mendengarkan. Jadi kalau bicara kenapa saya ke vihara, benar apa yang Romo sampaikan, bahwa saya mencari kebahagiaan. Ya kan, bagaimana caranya? Dengan Dhamma Desana, saya terus mendapatkan hal-hal positif, ya kan? Nah,
Jadi kalau bicara mengenai hidup ini banyak penderitaan atau kebahagiaan, eh, bagaimana kita menerimanya, bagaimana kita berdamai, ya kan? Nah, kebalik lagi ke pertanyaan Romo terakhir tadi apa Romo? Hidup ini hidup ini hidup ini pilihan, pilihan, iya, hidup ini pilihan. Nah, Oke, thank you. Ya, kasih applause nih, ya. Betul, hidup ini pilihan. Tapi pertanyaan besarnya hidup ini buat apa? Karena banyak sekali orang nggak tahu hidup ini buat apa. Kalau nggak tahu hidup ini buat apa, terus buat apa hidup? Ya, hidup buat makan. Buat bahagia, betul. Apakah sudah bahagia? Karena kalau tidak, kita akan berputar-putar seperti hamster. Pernah lihat hamster yang di dalam kandang? Saya sering umpamakan ini. Setiap kali saya lihat hamster yang lari di kandang, itu saya bayangkan yang namanya manusia. Pagi, siang, sore kerja, pagi, siang, sore kerja, pulang, tiba-tiba udah jadi tua. Terus udah di mana hamsternya sekarang? Udah berlari seumur hidupnya. Hamster ada di mana itu? Masih di dalam kandang, masih di dalam kincirnya. Bapak Ibu teman-teman sama nggak dengan seperti kita? Dari kecil, dari muda kerja. Tadi saya ngobrol dengan satu orang, dia udah di satu perusahaan hampir 30 tahun kerja. Ya begitu gitu loh. Tinggal tunggu tua, anak gede, selesai, game over gitu. Habis itu pertanyaan utamanya, hidup ini buat apa? Ya buat kerja, buat ya lakukan apa yang bisa dilakukan. So, makna hidup yang terdalam itu apa? Nah, ini harus kita temukan. Ketika vihara tidak bisa memberikan solusi, Anda tidak akan datang kemari. Jadi, ini balik lagi kepada visi hidup kita apa? Dan apakah vihara ini bisa? Bagi saya pribadi bisa. Tentu saya akan bercerita pengalaman saya dan mungkin pengalaman ini bisa memberikan satu masukan ya buat teman-teman semua. Oke, kalau saya pribadi, karena ini ketika kita bicara buat apa ke vihara, tentu masing-masing punya gambaran. Nah, kali ini saya bercerita tentang gambaran saya ya, biar fair gitu ya. Gambaran saya apakah ideal atau tidak ideal atau baik atau buruk, menurut saya kita sama-sama cerna saja secara dewasa. Kalau memang baik silakan ambil, kalau enggak ya fine, no problem. Ya, karena masing-masing punya kehidupan. Ketika bicara tentang penderitaan, semua orang merasa hidup ini penuh penderitaan. Ada yang bahkan mengutuk hidup ini sampai akhirnya mengakhiri hidupnya. Karena dianggap hidup ini sangat tidak fair, sangat tidak adil. Kenapa ada orang yang males kaya raya? Kenapa ada orang yang jahat selamat terus? Kenapa ada orang yang culas, yang sering nipu, yang sering happy-happy tuh, jalan-jalan kemana-mana, tidak pernah menderita? Kenapa kita yang sudah jadi orang jujur, orang baik, semuanya sudah kita lakukan dengan benar, tapi kenapa kita sering ditipu, sering bangkrut, sering susah? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab dengan logika. Manusia ini kan begitu, pengen semua segala sesuatu pakai angka logika. Kalau saya sudah berbuat baik, harusnya sama dengan nasib baik. Kalau saya sudah banyak berbuat baik, kalau saya sudah banyak sembahyang, saya sudah jadi orang baik, harusnya sama dengan jadi orang yang bahagia, kaya raya, sentosa. Maunya begitu. Tapi kenyataan enggak. Kenyataan kadang-kadang bolak-balik. Nah, ketika kita menghadapi kenyataan yang bolak-balik, ketika logika sudah tidak bisa menjawab pertanyaan ini, harus ada sebuah jawaban dari unlogic. Kalau kita bilang ajaran Buddha, logik bagi mereka yang memahami logik, tapi butuh pemahaman sehingga jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan kehidupan kita bisa jawab dengan baik dan pada akhirnya membuat kita bahagia. Oke, kita mulai dari hal yang sederhana. Apakah hidup ini adil? Yang bilang adil angkat tangan. Yang bilang nggak adil angkat tangan. Banyak yang bilang nggak adil. Ya, yang bingung angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, angkat tangan. Paling banyak itu tuh. Yang nggak mau angkat tangan lagi. Nah, bingung kan? Hidupnya adil nggak sih? Banyak tadi angkat tangan nggak adil. Kenapa? Ya itu. Terus jawabannya apa? Kalau hidup ini nggak adil, pada akhirnya kita akan komplain kan? Kita komplain terus loh. Tetangga beli mobil, bahagia nggak? Siapa yang bahagia, siapa yang menderita? Tetangga beli mobil baru nih. Dia lagi lap, ngomong ke istrinya,
ada rezeki mobil baru ini bisa kenceng segala. Anda dengar dari sebelah, ya. Ikut happy atau ikut sirik? Happy? Anda happy? Pasangan Anda? Istri Anda? Pak, kapan beli? Kapan beli, Pak? Biasa aja ya, biasa aja. Ya. Sekali dia beli, besok dia beli lagi perabot baru. Dia bangun rumahnya. Rumah Anda agak bocor-bocor. Biasa aja? Netral, iya. Motor Anda sering rusak, tiba-tiba tetangga beli motor baru. Ya, sering ada. Biasa aja? Biasa, masih biasa ya. Nah, pasangan Anda? Anak Anda? Saudara Anda? Oke. Kadang-kadang nggak fair. Padahal kerjanya nggak jelas, dapat segala sesuatu. Pertanyaan demi pertanyaan ini, kita mulai jawab dengan sebuah hal sederhana, yaitu apakah vihara, apakah ajaran Buddha mampu menjawab ini? Kalau tidak, so ngapain kita belajar agama Buddha atau belajar Buddha Dharma? Ya. Yang pertama, ketika kita ke vihara atau ketika kita belajar Buddha Dharma, kita dapatkan pengetahuan dulu. Ini. Jadi Bapak Ibu teman-teman, hal pertama kalau saya merujuk pada diri saya, hal pertama yang saya dapatkan ketika saya ke vihara atau belajar Buddha Dharma, saya punya pengetahuan. Pengetahuan inilah yang bisa menghilangkan kebodohan, moha. Kebodohan bukan berarti nggak pinter. Kebodohan adalah ketidakmampuan kita melihat satu masalah dari sudut pandang yang luas. Kenapa? Karena kita cuma terbatas. Oke? Kita cuma taunya satu, ya kita nggak akan punya kemampuannya. Contoh misalnya, Anda komplain buka satu botol, oh susah banget nih, nggak bisa nih. Ya, Anda mungkin banting-banting botolnya. Ini nggak benar yang bikin botol dan seterusnya. Saya botol obat, oke? Anda marah-marah kan? Ini botolnya saya putar-putar, nggak bisa nih. Yang bikin botol ini gimana? Anda emosi. Kemudian ada satu orang datang, lihat nih buka botol. Dia tekan, cepret, tek, selesai. Apa perbedaan dua orang itu? Kekuatan dua-duanya kuat. Yang satu punya pengetahuan, yang satu nggak punya pengetahuan. Perbedaannya walaupun cuma kecil, tapi penting. Yang tidak punya pengetahuan bisa emosi, bisa marah. Lu buka sampai kapan cuma muter-muter? Obat sekarang kan tekan dulu kan, baru bisa buka. Tapi bagi mereka yang tidak tahu, ini sebuah masalah. Sama dengan kehidupan, Bapak Ibu teman-teman. Tadi kenapa katakan tidak adil? Karena tidak punya pengetahuan tentang bagaimana dunia hidup ini bekerja, bagaimana kehidupan kita bekerja. Dia nggak tahu, belum tahu saat ini. Lalu apa yang kita dapatkan? Pengalaman ini, kejadian ini. Bukan berarti hidup Anda tidak adil. Karena kita belum punya pengetahuan tentang hal itu, kita anggapnya tidak adil. Sama dengan tadi, obat ini mau sampai kapanpun, setahun pun nggak akan bisa dibuka ketika kita tidak punya pengetahuan untuk membukanya. Sama dengan orang bilang satu kotak kehidupan. Ya, kenapa dia malas dapat uang? Kenapa saya sudah rajin nggak dapat uang? Kenapa dia malas kerja, bosnya kasih bonus? Gua udah rajin setengah mati, bukan dapat bonus, malah dapat teguran. Semua nggak adil. Kenapa? Karena kita tidak punya pengetahuan tentang hal ini. Kita cuma taunya logika. Secara masuk akal, gua ada bener nih. Kenapa disalahin? Memahami Buddha Dharma, kita masuk ke dalam sebuah hal yang lebih mendasar. Di dalam alam bawah sadar kita harus mulai memahami. Oh iya, kehidupan ini bukan sekali. Nah, kita belajar karma dan tumimba lahir. Kehidupan ini bukan sekali. Iya. Ada orang usaha, bangkrut, rugi, ditipu, terus menerus. Tapi ketika dia susah, dia bangkrut, dia rugi, ada teman yang datang kasih dia modal lagi, ada yang datang bantuin dia, ini punya teman banyak. Tapi setiap kali dia usaha, ditipu lagi, rugi lagi. Setiap kali bangkrut, dikasih temennya. Bingung nggak? Stres loh. Gua sudah berusaha baik, niat baik, usaha baik, semua udah baik. Tapi kenapa bangkrut melulu, kenapa ditipu melulu? Padahal udah baik kan, jadi orang baik. Ini kan frustasi, sama dengan buka obat tadi. Setahun, 2 tahun,
Aduh, dunia ini nggak adil. Tian nggak adil, Buddha nggak, semua salah. Ketika dia punya pengetahuan, apa? Karma dan tumimba lahir. Kita lihat, ketika kita sudah memahami hukum karma, ada satu orang di masa lampau namanya Robin Hood, tahu? Oke. Apa yang Robin Hood lakukan? Robin Hood pahlawan bukan? Orang hebat bukan? Oke, kita lihat ceritanya ya. Saya nggak kenal Robin Hood ya. Nah, ada namanya Robin Hood di sini? Jangan tersinggung ya. Robin Hood, dia mencuri kan? Betul? Mencuri uang dari orang kaya, apapun namanya, tapi mencuri kan? Orang kaya happy nggak dicuri uangnya? Anda happy nggak? Anda kaya raya nih, ada yang curi uang Anda, happy nggak? Nggak happy. Ada nggak karma buruknya? Karma buruknya. Kemudian uang yang dia curi, dia berikan kepada orang miskin, happy nggak orang miskin? Ada nggak karma baiknya? Ada. Kamu mencuri, ada karma buruk. Kamu memberi, kamu ada karma baik. Jangan, oh ya, ini kan minus, ini kan plus. Plus tambah minus, udah netral. Ya, udah ya, cincai. Nggak bisa. Ketika kita punya pengetahuan hukum karma, kita mulai memahami. Akibat kamu mencuri di masa lampau, saya nggak pernah tahu kapan, kamu juga udah lupa. Akibat dari kamu mencuri, sekarang kamu dicuri. Fair? Fair. Tapi kan sekarang gua baik. Nonton film kehidupan jangan cuma nonton 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari kemarin. Nonton film kehidupan, lihatlah dari masa lampau. Kenapa hukum karma selalu satu paket dengan tumimba lahir? Kalau hukum karma dipercaya hidup kita hanya 1 kali, jangan bicara tentang hukum karma. Ya, hukum karma jadi hukum pembalasan doang kan? Tapi kalau memahami hukum karma, kita punya pengetahuan ya. Sekarang belajar Buddha Dharma, berarti kita punya pengetahuan nih tentang hukum karma nih. Kita belajar hukum karma, ada tumimba lahir, bawa kehidupan berkali-kali. Di sana ada cerita Robin Hood. Oh iya, Robin Hood. Ketika dia mengambil uang atau mencuri uang, Robin Hoodnya happy nggak? Happy. Tapi ada yang dirugikan? Ada yang nggak happy. Sekarang kita balik kejadiannya. Sekarang lu usaha, kemudian ada yang curi uang kamu. Yang curi uang kamu happy nggak? Bisa jadi happy kan? Yang nipu kamu happy dapat keuntungan. Kamu happy nggak? Enggak. Ini persis nggak cerita si Robin Hood mencuri uang orang kaya? Persis? Fair nggak? Fair. Sekarang ketika kamu susah, kamu bangkrut, kamu ditolong orang. Persis nggak kejadian seperti Robin Hood bagi uang ke orang? Sekarang orang balikin uangnya. Tapi kondisinya, setiap kali kamu bangkrut dibantuin, kamu kan tinggal hanya mengulang. Ini kan pengetahuan, ini baru simple sederhana. Pengetahuan tentang karma dan tumimba itu baru satu bagian kecil dari belajar agama Buddha. Tapi paling tidak, Bapak Ibu teman-teman, kita sudah merasa lebih tenang. Kita merasa hidup ini enggak hingga apa namanya, yang tadi bilang enggak fair, enggak adil, kita udah mulai, oh ternyata adil ya. Nah kita mulai bisa menerima, ini mulai menerima dulu, oke? Menerima kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Sakit hati tadi, kenapa saya bisa sakit hati? Ya, kalau Anda marahin orang, oke, 10 tahun yang lalu, masih ingat? Boro-boro tadi baru di depan marahin orang yang udah lupa. Tapi kalau Anda dimarahi orang, kemarin, minggu lalu, 10 tahun yang lalu, masih ingat? Masih. Ketika kita melakukan kejahatan, perbuatan buruk, menyakiti orang lain, dan seterusnya, sadar tidak sadar, seringkali kita udah lupa. Oke? Tapi orang lain nggak lupa. Perbuatan buruk yang kita lakukan terus menerus dalam kehidupan sekarang dan kehidupan sebelumnya, itu akan berbuah pada saat yang tepat. Ketika sekarang berbuah, kita sadari, oke, ini adalah tanggung jawab saya. Nah, ketika kita punya pengetahuan tentang karma, maka muncul kalimat tanggung jawab. Ketika punya kemampuan bertanggung jawab, kita tidak lagi menyalahkan A, B, C, gara-gara ini gua susah, gara-gara itu tipu gua, gara-gara. Ketika Anda komplain, maka seluruh dunia termasuk alam semesta, termasuk para Buddha itu salah. Yang benar cuma Anda. Kalau Anda komplain, ya kan, mengeluh, kan semua orang salah kan?
Nah, sekarang dengan memahami pengetahuan sederhana tentang karma saja, kita mulai lebih tenang. Oke, dapatkan kebahagiaan. Penderitaan Anda tadi yang rasanya, gua nggak adil nih, nggak suka. Oke, sekarang plong, berkurang. Rasa keselnya kan berkurang. Ini baru yang pertama, kita belum cerita yang lain. Ya, jadi pengetahuan Dharma penting banget. Siapa di sini yang sering baca buku Dharma? Angkat tangan. Satu hari satu buku, seminggu satu buku, sebulan satu buku, setahun satu buku. Setahun satu buku. Karena dia cuma satu orang yang angkat tangan setahun satu buku, kita kasih applause yang luar biasa ini. Udah the best. Ada yang lebih the best enggak? Seumur hidup baca satu buku Dharma. Tahu satu judul buku aja. Nah, kita mau terbebas dari penderitaan, mau dapatkan kebahagiaan, tapi kita nggak mau belajar, kita nggak akan punya pengetahuan. Oke? Dan pengetahuan ini penting banget, karena tidak semua bisa dijelaskan dengan logika. Tidak semua bisa dijelaskan dengan argumen. Ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan gitu. Tadi contoh misalnya, ya bangkrut terus, so what gitu loh. Paham ya? Jadi pengetahuan Dharma ini penting. Jadi kenapa saya ke vihara? Kita belajar pengetahuan Dharma. Apakah dengan dengar ceramah? Salah satunya. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman ingin memahami Dharma lebih baik, bacalah buku. Iya. Nggak ada waktu. Nah, biasa kan begitu. Ya. TikTok 1 jam berapa hari? 1 hari berapa jam? Ada waktu? Banyak. Buku nanti dulu. Ya, itulah kehidupan manusia. Ya, nanti kalau udah susah baru cak-cai. Kan biasa gitu kan? Wow, baru rajin ke vihara, tok sampai jendol nggak apa-apa, yang penting bisa terbebas dari duka, ya kan? Udah happy dikit gimana? Ya, cak cincai. Bukan cak-cai. Lain gitu kan? Kenapa? Karena kita cuma mau instan. Saya belajar Buddha Dharma yang pertama tentang pengetahuan. Belajarlah pengetahuan. Ya. Buku-buku Dharma baca. Ya, kemudian kalau teman-teman mau berdiskusi, mungkin ada, saya tadi sampaikan juga ke teman-teman pengurus ya. Ini bukan hanya bicara tentang umat, bicara tentang vihara. Vihara ini adalah tempat melayani orang, ya. Anggap saja gini deh, vihara ini seperti restoran misalnya, saya umpamakan ya, restoran. Kenapa satu restoran ramai? Bisa jadi ya kasih promo, kasih ini makanannya enak segala macam, pelayanannya bagus. Ada restoran sepi atau ada mall sepi. Kenapa? Coba kita lihat. Orang datang ke vihara maunya happy. Untuk dapatkan kebahagiaan dan bisa menderita. Coba pikirkan dari pengurus vihara juga. Bagaimana supaya orang happy? Misalnya di tetangga, banyak yang bilang, oh enak ke tetangga yang sana. Mereka rasa happy. Saya tanya ke pengurus, tahu nggak siapa umat kita yang sakit? Ada? Ada yang tahu umat kita yang hari ini sakit? Boro-boro yang sakit, yang datang siapa ya kagak tahu. So what gitu loh. Di tetangga sana, siapa yang sakit tahu, didatangin, dilayani, didoain. Di sini boro-boro yang sakit, yang datang aja kadang nggak tahu. Ini kan satu pola budaya. Orang humanity, orang itu pengen dihargai. Ya. Seneng nggak orang dihargai, dipuji, diperhatikan? Seneng kan? Tapi kalau cuek, orang nggak dapatkan kebahagiaan. Oke. Tadi umat datang, ya ini introspeksi buat pengurus vihara, karena orang datang ke vihara untuk bahagia. Siapkanlah sesuatu yang bisa membuat orang bahagia, umat-umat bisa bahagia kemari. Yang kedua, apa yang diharapkan umat ketika datang kemari, atau apa yang Anda dapatkan ketika ke vihara? Ya dua, namanya keterampilan. Anda punya pengetahuan? Ya. Tapi kalau Anda tidak punya pengetahuan, Anda akan masuk ke dalam moha kebodohan batin. Jadi datang ke vihara, kita semua harus punya pengetahuan lebih. Mendapatkan pengetahuan tambahan. Apakah hukum karma, tumimbal lahir, apakah hukum anicca, dukkha, anatta, dan seterusnya, apapun. Tambahlah pengetahuan. Karena pengetahuan ini bisa menolong, bisa membantu kita menyelesaikan banyak persoalan kehidupan. Tetapi pengetahuan ini tidak cukup. Harus ditambah dengan keterampilan. Anda punya pengetahuan,
Pengetahuan ini harus bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya keterampilan. Oke, Anda ingin mendapatkan ketenangan atau ingin mendapatkan kondisi-kondisi batin yang lebih daripada sekedar hanya bahagia. Oke, keterampilan apa? Meditasi salah satunya. Banyak sekali metode meditasi yang bisa membantu, bisa menolong. Ya, orang yang depresi, orang yang stres bisa terbantu dengan bimbingan yang tepat. Ya di sini juga ada sering kan latihan meditasi. Nah, Anda boleh ikuti ketika Anda ke vihara. Belajar dharma, memiliki pengetahuan. Pengetahuan ini penting banget. Ditambah dengan memiliki keterampilan. Meditasi itu keterampilan, nggak bisa Anda belajar buku. Oke, saya punya pengetahuan meditasi, baca udah 3 buku. Pernah nggak duduk meditasi? Pernah. 3 jam loh. Wih, hebat banget. Iya, tiba-tiba udah 3 jam. Ya itu tidur namanya, meditabok. Nah, meditasi dengan di vihara, bedanya meditasi di rumah apa? Kadang-kadang di rumah ya banyak agenda kan? Iya. Pilih handphone atau pilih meditasi? Ayo, dari mukanya kayak nggak ada yang berani jawab kan? Iya. Pilihannya berat loh. Iya. Duduk, apalagi sekarang zamannya zaman handphone kan? Ya. Keluar nih, jalan ya, jalan keluar. Istrinya ketinggalan. Tapi udah sampai ke mall, istrinya ketinggalan. Iya, mau jemput lagi susah. Naik Grab kan? Udah lopo, naik Grab datang. Coba handphone ketinggalan gimana? Bisa tenang damai sejahtera di mall? Istri ketinggalan, masih bisa kia-kia. Handphone ketinggalan. Waduh, susah ini. Iya. Bapak Ibu teman-teman, bangun tidur pertama kali cari laukungnya dulu atau cari handphonenya dulu? Hah? Laukungnya ada nggak? Tersinggung laukungnya. Ya. Dengan dunia yang begitu kompleks, kita setiap hari lihat handphone begitu banyak berita, begitu banyak hal-hal di luar sana yang masuk ke dalam diri kita. Yang saya sebut sebagai sampah. Itu menimbulkan kilesah. Ya, noda atau kotoran batin. Butuh bagi kita untuk buang. Kapan saatnya? Seminggu sekali datang kemari untuk buang. Oke? Jadi ketika datang kemari punya keterampilan untuk meditasi misalnya perenungan, ya. Dan Bapak Ibu teman-teman, mungkin ada yang saya cerita pengalaman saya. Saya dapat banyak sekali dari aktif di vihara. Ya, mungkin ada teman-teman dari daerah, misalnya Medan. Ya, tiap minggu ke vihara nggak? Ketika saya SMP SMA, tiap minggu ke vihara. Rajin banget. Ngapain? Ambil cap. Ya, teman-teman dari Medan tahu lah ya. Ya. Malah kadang-kadang, ya, capnya bisa titip. Kayak kuliah aja bisa titip tanda tangan. Titip cap. Sampai capnya bisa diduplikasi kan? Ya. Sampai vihara, misalnya vihara, ini ceritanya, vihara Borobudur tiap minggu ganti cap. Tiap minggu ganti cap. Jadi cap hari ini warnanya hitam, minggu depan warnanya ungu. Ya. Terus sampai pernah ada cap yang nggak ada itu cap yang apa? Yang pon itu modelnya. Yang emboss, ya, cap emboss. Ya. Begitu cap emboss, oke. Nanti sore udah ada cap emboss versi KW keluar ya. Sampai segitunya, saya mikir, ya orang ke vihara ya kenapa? Diminta ambil cap. Bagus nggak sih? Mungkin dalam hal ini kita ketawa gitu ngambil cap. Tapi dari sana, kadang kan kita datang kan nggak mungkin cuma ngambil cap kan. Pelan-pelan datang, oke. Paling tidak kan nggak mungkin semua kedar datang ngambil cap doang. Ada saatnya kita dengerin juga. Pelan-pelan, walaupun kadang-kadang ya iseng datang terpaksa, tapi pada akhirnya kan kita dapatkan pengetahuan, keterampilan, dapatkan sesuatu dari vihara. Nah, Bapak Ibu teman-teman, itu waktu dulu. Ketika saya sudah mulai kuliah, saya datang ke Bandung tahun 90, saya aktif di vihara Vimala Dharma.
Ya, saat itu pertama ketemu Suwa Arya. Suwa Arya di Bandung dulu, di Vihara Vimal Dharma, makanya kenal baik. Waktu itu Bante Dharma Wimala masih belum ditabiskan menjadi biku, masih namanya Ko Ananda dulu. Terus di sana saya belajar bantu, kemudian di Karania, teman-teman tahu ya Karania, Budi Hartono, kemudian di Manggala, itu ada majalah-majalah Buddhis. Saya belajar banyak dari sana. Keterampilan, salah satunya keterampilan berbicara, keterampilan untuk ceramah. Dan pada akhirnya itu membantu banget apapun dalam kehidupan saya. Keterampilan Anda bisa pelajari. Ya, keterampilan meditasi, keterampilan apapun yang Anda bisa dapatkan di sini, fine. Dapatkan itu, ya. Oke. Setelah Anda sudah punya pengetahuan, keterampilan, Anda terapkan dalam kehidupan, dan Anda bisa dapatkan manfaat dari sana. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika Anda sudah bisa punya pengetahuan dan keterampilan? Yang ketiga, mental. Oke. Ketika Anda punya pengetahuan Buddhis yang baik, Bapak Ibu teman-teman, secara mental, mindset, berbeda. Ketika hidup ini kan ada namanya susah. Hidup ini ada saatnya Anda usaha. Siapa pengusaha di sini? Pernah susah atau enggak pernah susah? Pada saat pandemi siapa yang amsyong? Pada saat pandemi siapa yang susah? Siapa yang senang? Banyak yang susah. Tapi kenapa ada yang begitu stres, ada yang tidak? Ketika kita sudah mulai memahami Dharma, baik pengetahuan maupun keterampilan, maka di sana membentuk yang ketiga namanya mental. Oke. Ketika mental terbentuk, apa yang terjadi? Kita bisa menerima segala sesuatu lebih fine. Tadi kalau kita bicara tentang menerima sesuatu yang buruk, ya, kita melihat apa yang kita sudah usahakan ternyata tidak berhasil. Apa yang kita sudah lakukan ternyata tidak berhasil. Ya. Saya sering ingatkan teman-teman, jangan pernah ketika kita usaha gagal langsung merujuk pada karma. Ya. Jangan. Walaupun Anda sudah belajar karma, wah ini pasti karma buruk gua berbuah ini sehingga gua bangkrut. Jangan dulu. Karma letakkan nanti. Ya, di belakang. Di depan secara logika manajemen udah bagus belum? Tetap pakai akal logika gitu loh. Kita belajar Buddha Dharma bukan hanya dicecokin tentang hukum-hukum karma kemudian terima. Jangan dikira karma ini susah, karma dapat nih karma. Saya bilang karma jadi apa bedanya kalau kita cuma bilang karma dengan teman-teman lain di sana yang bilang nasib. Ini sudah takdir. Loh. Kalau pemahaman karmanya cuma takdir nasib, apa bedanya? Tapi kita berpikir lebih. Karma ini nanti kita diajak untuk menjadi bijaksana. Ajaran Buddha ini menarik. Tidak semuanya didasarkan pada nakut-nakutin atau cuma mensimplify satu masalah. Jangan ada apa-apa karma. Waduh, ini jadi problem, ya. Secara logika, ketika kita punya mental melihat bahwa segala sesuatu kita mulai dari logika dulu. Kalau ada masalah, logikanya apa? Saya juga di konseling pernikahan, ya. Kalau ada yang punya masalah, ya tadi saya usulkan ke teman-teman pengurus juga. Ya, ini baru usulan yang mudah-mudahan mereka mau. Ya, mungkin di Vihara mulai dibentuk satu bagian konseling. Karena kebetulan saya aktif di salah satu konseling juga. Itu bukan banyak tapi banyak banget teman-teman Vihara, teman-teman umat yang pengen dapatkan solusi dalam kehidupan. Mungkin nanti ya pengurus dengar bisa memberikan solusi itu. Ya, beberapa Vihara sudah mulai menerima kalau umat mau konseling dan seterusnya. Itu nantilah ya mereka. Tapi intinya gini, secara mental, ya yang ketiga, ketika Anda sudah punya pengetahuan keterampilan dalam pemahaman Buddhis, maka mental beda. Kalau Anda bertemu dengan pasangan yang tidak sesuai, ketika Anda bertemu dengan anak yang tidak sesuai, yang suka, ya mungkin Anda bertentangan dan seterusnya. Bisa jadi kalau Anda tidak memahami Dharma, Anda stres. Ya. Kalau Anda memahami Dharma, maka segala sesuatu menjadi lebih simpel, sederhana.
Saya sering umpamakan beberapa hal, ya. Contoh ketika kita bicara karma baik, karma buruk. Oke? Karma baik, karma buruk. Kita selalu terjebak ke dalam karma baik, karma buruk. Ini karma baik, ini karma buruk. Siapa namanya? Oh, Yudi. Oh, Yudi mau pergi kira-kira ke luar negeri, udah beli tiket pesawat, sudah ikut tur bayar full. Nggak boleh terlambat datang ke bandara. Pesawat terbang jam 6 pagi. Ya. Wah, seneng banget. Oke, ketiduran. Ya, bangun setengah 6. Buru-buru ke bandara, pesawatnya udah terbang. Paket ke Eropa. Lenyap. Tiketnya. Karma baik, karma buruk? Karma buruk. Yakin karma buruk ya? Komplain? Marah? Nggak masuk akal kan? Wah, padahal udah siapin semua, wah dia yakin gua ada wakernya, gua udah bunyiin semua, tapi kenapa ketiduran? Ngomel? Ngomel. Setengah jam ngomel, sampai jam 7 lah, 1 jam ngomel. Gimana ini gitu urus nih? Tiba-tiba, ya di sana, ya kita lihat, ada jam 4 pagi, ada satu bapak-bapak penting banget, dia harus pergi berangkat ke Eropa, karena ada urusan yang penting banget. Anggap si A. Dia tunggu di bandara, bisa nggak tiket pesawat, bayar berapapun, yang penting gua bisa berangkat sekarang juga. Ya, tapi jam setengah 6, ada satu nih penumpang, ya, yang nggak boarding nih. Oke, apa namanya? Yudi. Ya, Pak Yudi. Namanya Pak Yudi. Si A, ambil saja Amir deh. Pak Amir happy nggak? Dia dapat seat gantiin Pak Yudi, bayar murah nggak apa-apa. Ini orangnya nggak datang. Pak Amir senang, happy, karma baik, karma buruk, karma baik. Sampai jam 7, Pak Yudi udah ngomel, si Amir happy kan? Naik pesawat. Jam 7 ada berita, pesawat jatuh. Pak Yudi lihat, ini nomor penerbangan gua nih. Karma baik atau karma buruk? Baik. Tegas dulu nih. Tadi jam 6 bilang apa? Jadi baik atau buruk nih Pak Yudi? Atau bingung? Yang bingung angkat tangan nih, bingung nih. Kelihatannya. Ketika kita tidak memahami Dharma, si A itu gimana? Baik atau buruk? Sekarang buruk. Tadi bilang baik atau buruk sih sebenarnya? Ketika kita tidak memahami Dharma, maka mental kita hanya terombang-ambing gitu loh. Baik, buruk, benar, salah, happy, susah. Gitu aja kan, bolak-balik. Mental kita, perasaan kita, semua pada akhirnya ketika kita tidak memahami Dharma hanya terombang-ambing, kita nggak pernah stabil. Pertanyaannya, kenapa Pak Yudi sudah beli tiket, sudah setel alarm segala macam bisa terlambat? Kenapa si Amir udah nggak dapat tiket, udah nggak mungkin tiba-tiba bisa gantiin? Why? Pertanyaan ini kan adil atau enggak? Ketika tiketnya hilang, adil nggak? Nggak adil. Tapi ketika pesawatnya udah jatuh, udah tahu nih nggak di dalam, adil nggak? Masalah adil nggak adil tuh karena cuma masalah kepentingan. Kalau Anda sekarang menang, dapat uang banyak, adil nggak? Anda kalah, rugi, adil nggak? Nah itu doang kok. Mental mereka yang tidak memahami Dharma hanya berpusat pada adil, tidak adil, menang, susah atau senang gitu doang. Tapi setelah kita memahami Dharma, kita tahu. Karena Pak Yudi tidak memiliki benih karma. Tidak ada karma yang bisa berbuah yang sesuai dengan pesawat jatuh. Dia tidak akan pernah naik pesawat. Sedangkan si Amir pada masa lampau, mungkin dia pernah membunuh atau pernah melakukan sebuah perbuatan sehingga nyawa orang lain hilang gitu ya. Pada akhirnya dia mendapatkan karmanya. Fine kan? Jadi ini bukan soal adil atau tidak adil. Ini masalah kehidupan yang kita pahami secara benar. Makanya muncullah 8 jalan utama pandangan yang benar. Pandangan yang benar adalah melihat segala sesuatu dengan porsi yang tepat.
namanya wisdom, kebijaksanaan. Pada akhirnya setelah 8 jalan utama, pada akhirnya kan menjadi wisdom, bijaksana. Kita tahu ternyata ini bukan soal adil atau tidak adil. Memahami, mengerti tentang hukum karma dari sisi pengetahuan, kemudian dari sisi praktek atau keterampilannya, kita udah biasa ya memahami karma, akhirnya oke, fine gitu. Ya, tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semuanya karena karma. Dengan memahami ini kita tahu, ya tadi pagi saya cerita tentang tidak berbuat jahat, mudah enggak? Ya tadi pagi judul ceramahnya. Sama seperti ketika orang bunuh, di sini kan baca parita, panati patawera manisika padang sama diami kan? Artinya apa? Saya bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan. Siapa yang masih bunuh nyamuk? Angkat tangan. Cuma 2 orang ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, banyak. Tahu nggak membunuh nyamuk tidak boleh? Melanggar sila, tahu? Tahu. Masih bunuh nyamuk? Masih. Pasti banyak alasan. Nah, lihat dari mukanya udah ketahuan. Tapi kan, iya, tapi kan udah banyak alasan. Kita selalu hidup dalam pembenaran. Kenapa? Karena kita mau menang terus. Tidak memahami dharma. Walaupun kita bacakan seperti burung beo. Ya, selamat pagi, tengah malam juga selamat pagi. Dia nggak mau tahu matahari ada di mana, terang gelap, pokoknya selamat pagi, selesai. Ketika teman-teman datang ke Viara, kemudian panati patawera manisika padang, udah jam berapa ya, nanti pulang pergi makan apa ya? Mudah waduh. Tersoat loh. Burung beo juga bisa baca parita kan? Tapi parita ini manfaatnya buat kita apa? Ketika kita setelah baca parita bertekad, Anda janjinya ke siapa? Saya bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan. Janjinya ke siapa? Janji ke Buddha. Janjinya ke jadi nggak usah diawasin, nggak usah harus CCTV baru Anda bisa melakukan perbuatan baik atau menghindari kejahatan. Karena CCTV-nya Anda sendiri. Inilah ajaran Buddha. Sabapa pasa akaranang usala saupasam pada sacitu parepana eta Buddha nasasana. Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sajikan dengan pikiran. Supaya apa? Supaya kita semua jadi bijaksana. Kita jadi CCTV bagi diri kita. Kita yang melihat dalam diri kita. Ini keterampilan mentality. Mental ketika kita sudah belajar dharma, kita menjadi CCTV bagi diri kita. Ketika Anda mau membunuh, oke, fine, lu bunuh, tapi suatu hari ketika kamu disakati, mau nggak? Kamu mau ngambil barang orang, kayak misalnya Robin Hood, oke, suatu hari barang kamu hilang, mau nggak? Ya, kami Sumi Cacara, minggu lalu ada yang mau cerai, kenapa? Suaminya selingkuh. Ya, kita punya, tadi di belakang lagi ngobrol-ngobrol sama beberapa temen, ya, dia bilang sama temen, dia bilang, ya, ada saya punya seorang temen, serius ini cerita nyata, umur 59 tahun. Tapi kalau Anda lihat dia, pakaiannya, umur yang 18 tahun, anak muda kalah. Ya, kenapa? Lagi jatuh cinta. 59 tahun betul. Ya. Ketika kita acara makan, dia bawa. Ya. Ya, ribut rumah tangganya terus dia gandengan baru. Modis banget jatuh cinta segala macam. Orang jatuh cinta bisa diomongin nggak? Kenapa? Buta. Tanya yang senior nih. Yang belum tahu tanya senior. Meleknya kapan? Udah dapat ya? Udah dapat, ya. Udah married, udah tahun ketiga, baru baru kagetnya belakangan. Komplainnya belakangan kan. Kalau lagi jatuh cinta kan berjuta rasanya kan. Semua jadi telinga budek jadinya ya. Telinga budek. Yang minggu lalu suaminya selingkuh. Saya cuma bilang ke dia, ya, saya konseling suami istri, saya tanya suaminya dulu. Ceritanya kenapa? Istri kamu bilang kamu selingkuh. Iya. Saya nggak mau tanya kenapa kamu selingkuh. Pasti kamu punya 1001 alasan istri lu punya problem. Istri gua cerewet lah, istri gua udah nggak usah ngomong. Saya bilang ke dia, kamu komplain kehidupan kamu. Satu, yang pertama, kenapa kamu dapatkan kehidupan kamu yang menderita seperti ini? Dapatkan pasangan yang tidak sesuai, bla 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 bla. Oke? Semua kamu komplain ada orang lain yang lebih baik. Oke, fine. Kamu lagi jatuh cinta, lagi selingkuh, nggak bisa diomongin, kan buta kan? Siapa yang bisa omongin?
ceritanya ini sudah semua sampai mertuanya udah omongin gitu loh, udah mentok. Terakhir pakai ini otoritas Romo. Umat Vihara berharap Romonya bisa selesain. Gua bilang ke dia, mau Romo kayak mau dewa kayak mau Buddha, kalau lagi jatuh cinta nggak bisa omongin lu. Gua bilang, kalau lagi udah pembenaran, orang yang udah pembenaran nggak ada salahnya lagi kan. Emang kalau orang udah pembenaran bisa diomongin, pasang tembok, kenapa lu telat, tadi macet lo, kan nggak mau salahin. Saya bilang gini aja, saya cuma cerita, habis itu kamu udah dewasa, mikir sendiri. Oke. Mungkin kamu pernah ke Vihara, kamu pernah dengerin karma, baru saya cerita ke dia tadi. Lu hari ini boleh nyakitin orang, pertanyaan saya cuma satu, kalau kamu yang berada pada posisi istri kamu nih, terus kamu diselingkuh, ya, lu mau terima dengan bahagia nggak? Itu saja. Kalau kamu bilang, iya, saya mau terima dengan bahagia, oke, sesi ini selesai, kamu lanjutkan hidup kamu. Saya nggak bisa ngomongin lagi. Clear? Karena dia udah lagi budak kan, nggak mau dengerin. Saya cuma pertanyaan itu, dia nggak bisa jawab, dia diem. Kalau kamu percaya pada Buddha Dharma, percaya pada hukum alam, percaya pada hukum karma, ya, kamu ke Vihara, pernah dengerin saja satu kalimat tentang hukum karma, hari ini saya jelasin. One day, suatu hari nanti, bisa jadi di kehidupan sekarang atau masa depan, saya nggak tahu, saya bukan nakut-nakutin. Cuman hukum karma menyatakan kamu bisa seperti ini, berada pada posisi yang terbalik. Saya cerita tentang Robin Hood. Kamu bisa terbalik di posisi sana. Oke? Kalau dengan posisi yang terbalik, kamu sekarang coba rasain jadi istri kamu, ya hidupin 2 anak, kamu happy-happy dengan 1001 alasan istri kamu begini, begitu. Oke? Kalau tanya istri juga komplain dulu kan? Oke? Kalau kamu bisa terima suatu hari di masa depan, kamu bilang ini adil, suatu hari kamu kena masalah, diselingkuhi, nggak orang ketemu dengan orang yang nggak setia dalam kehidupan mendatang, kamu bisa terima, fine, silakan. Saya nggak bisa ngomongin lebih. Kalau kamu nggak mau terima, kamu pikirkan. Ini konsekuensinya begitu saja. Akhirnya dia bilang, oke, so what? Nah, kalau lu bilang so what, oke, saya baru mau ngomong. Soalnya tadi lu budek. Orang budek kalau nggak dikasih tahu kayak gini susah. Paham ya? Jadi kita belajar Buddha Dharma buat apa? Satu, Bapak Ibu teman-teman, untuk menyelesaikan masalah kita. Anda datang ke Vihara belajar Buddha Dharma, punya mental yang baik, punya pengetahuan, keterampilan. Gunakanlah buat diri kita, plus kalau Anda ada kesempatan, pergunakanlah untuk membantu makhluk lain. Contoh tadi, ketika kita hanya mengetahui tentang hukum karma, pernah dengar seperti ini saja. Ketika ada sanak saudara, teman kita yang mengalami masalah seperti tadi, selingkuh, Anda cuma ngomong kan, yang saya tahu hukum karma, saya pelajari hukum karma, saya ke Vihara. Ini suatu hari, kamu bisa kebalik, kamu yang kena. Kamu siap nggak? Kalau kamu siap, ya sudah. Karena kehidupan bukan hanya sekali. Kecuali kalau dia mempercayai kehidupan sekali, ya susah ngomong. Tapi kalau dia percaya bahwa kehidupan berkali-kali dan dia memahami hukum, beragama Buddha misalnya, lu mau nggak? Atau mau selesai sekarang? Kalau mau selesai sekarang, kita ada solusi. Kalau nggak mau, so what? Bayangkan, Anda datang ke Vihara, mengerti hukum kehidupan, hukum Dharma, Anda bisa gunakan untuk diri sendiri sebagai tools, alat untuk menyelesaikan penderitaan, untuk mendapatkan kebahagiaan. Sekaligus alat ini bisa digunakan untuk membantu orang lain. So, itulah hidup. Ya, bukan hanya bicara diri sendiri, tapi kita bisa membantu orang lain. Ya, kira-kira begitu. Oke, sebetulnya ada lagi pemahaman yang keempat, yaitu tentang social life. Ya, teman-teman datang kemari ingin dapatkan kehidupan sosial yang baik, ketemu teman dan seterusnya, itu bisa membuat Anda bahagia. Itu lebih ke arah pengurus. Buatlah sebuah lingkungan yang membuat umat betah datang kemari, happy datang kemari, kemudian mereka bisa bukan hanya dapatkan kebahagiaan, tapi mereka mengurangi penderitaan mereka. Itu PR kita. Sama seperti saya berceramah keliling kemana-mana, ya bentuk dhamma kelas, bentuk ini, satu hal, ya kita ingin semua orang bahagia, semua makhluk bahagia.
Kita udah ngomong sabe sata bawantu sukitata, bukan hanya di mulut tapi kita praktekkan. Sama dengan teman-teman nanti bacakan Pancasila, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak minum minuman keras dan seterusnya. Praktekkan, bukan hanya Bapak Ibu teman-teman yang mendapatkan manfaat, tapi lingkungan sekitar kita dapatkan manfaat. Orang ikut bahagia, malu-malu lain ikut bahagia. Simple ya. Oke. Waktunya habis atau habis? Nggak ada tanya jawab ya? Habis, habis ya. Oke. Jadi nggak terasa, ya mungkin topik hari ini nggak spesifik langsung ke satu bagian Dharma, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu teman-teman sudah tahu makna kehidupan dan kenapa kita ke vihara. Kalau memang Bapak Ibu teman-teman ingin dapatkan manfaat maksimal dari ke vihara, di bawah ada banyak buku kan, buku Dharma, kemudian juga banyak pelatihan-pelatihan di sini, ikutinlah, tidak ada ruginya dan Bapak Ibu teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ya, saya berharap kita semua maju di dalam Dharma, kita semua berbahagia dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Romo Kolim atas sharingnya. Semoga kita bisa mendapatkan dan memetik manfaat dari sharing yang diberikan sehingga kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya marilah kita bersama-sama melakukan kebajikan dengan berdana untuk kepentingan Dharma seraya menyanyikan lagu Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan Dharma. Semoga kita dalam berkah kasih Buddha Maha Suci. Berdanalah kita semua dengan hati ikhlas rela. Semoga karma baik kita berlimpah rahmati ratna. Marilah kita berdana mengembangkan paramita. Semoga kita hidup damai dalam kemurahan hati. Berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya. Terima kasih atas dana yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi perkembangan Buddha, Dharma, dan Sangha. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan persembahan lagu
Yang kali ini akan dibawakan oleh Saudari Serin. Kepada Saudari Serin, dipersilakan. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Pada siang hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu dengan judul Tekad Siswa Sang Buddha. Kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang mengetahui lagunya boleh bernyanyi bersama. Dalam hidup ini tiada yang abadi, maka jangan tinggi hati, terlebih lupa diri. Dalam hidup ini semua tak pasti, lebih baik mawas diri, hadapi problema hidup ini. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau seribu bala mendera hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa Sang Buddha, menghadapi dunia berpegang pada Dhamma. Dalam hidup ini tiada yang abadi, maka jangan tinggi hati, terlebih lupa diri. Dalam hidup ini semua tak pasti, lebih baik mawas diri, hadapi problema hidup ini. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau seribu bala mendera hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa Sang Buddha, menghadapi dunia berpegang pada Dhamma. Jangan putus asa, jangan gampang menyerah, walau seribu bala mendera hidup kita. Takkan pernah goyah tekad siswa Sang Buddha, menghadapi dunia berpegang pada Dhamma. Terima kasih. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Saudari Serin atas persembahan lagunya. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pemimpin kebaktian. Beberapa pengumuman yang akan disampaikan hari ini. Yang pertama, kebaktian malam uposata dengan pendarasan Sutra Tapejo pada hari Senin tanggal 2 September 2024 pukul 7 malam di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Yang kedua, Panitia Perayaan Katina Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan kepada semua sahabat yang ingin berbakti dan berdana jasa dengan mendaftarkan diri menjadi volunteer Katina di tahun 2024. Kesempatan terbuka untuk
umat yang berusia 15 sampai 50 tahun. Bagi sahabat yang ingin mendaftar dapat dilakukan dengan scan barcode pada poster atau melalui link yang tertera. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Brian. Yang ketiga, dalam rangka perayaan Katina 2568 tahun 2024, Wihara Ekayana Arama akan mengadakan Wisudi Trisarana dan Upasaka Upasika pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 pukul 1 siang sampai 4 sore bertempat di Baktisala Utama Wihara Ekayana Arama, Tanjung Durian, Jakarta Barat. Untuk pendaftaran bisa melalui link atau scan barcode yang tertera di poster. Terakhir, mengajar Dharma kepada anak-anak merupakan sebuah karma baik tertinggi. Sekolah Minggu Wihara Ekayana Serpong membuka kesempatan untuk sahabat sedharma untuk membina anak-anak sekolah minggu di Wihara Ekayana Serpong. Segera daftarkan diri melalui QR Code yang tertera atau hubungin Jason sampai Desember 2024. Terima kasih. Tiga, perlindungan, halaman 25. Aku berlindung kepada Buddha yang menunjukkan kepadaku jalan dalam kehidupan ini. Aku berlindung kepada Dharma, jalan pengertian dan cinta kasih. Aku berlindung kepada Sangha, komunitas yang hidup dalam keharmonisan dan kesadaran penuh. Berada dalam perlindungan Buddha, aku dengan jelas melihat kejernihan dan keindahan di dunia. Berada dalam perlindungan Dharma, aku belajar untuk membuka banyak pintu transformasi. Berada dalam perlindungan Sangha, cahaya tuntunan yang mendukungku, menjaga latihanku bebas dari gangguan. Berlindung kepada Buddha dalam diriku. Aku beraspirasi membantu semua orang menyadari hakikat pencerahan sejati dirinya sendiri untuk merealisasi bodhicitta. Berlindung kepada Dharma dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, menguasai cara latihan dengan baik, dan melangkah bersama di jalan pembebasan
berlindung kepada Sangga dalam diriku. Aku beraspirasi menolong semua orang, membangun 4 komunitas untuk merangkul semua orang dan mendukung transformasinya. Berbagi jasa kebajikan. Marilah kita melimpahkan jasa kebajikan yang telah kita peroleh pada hari ini dengan menyanyikan Gata Pelimpahan Jasa. Seluruh umat kami persilakan untuk berdiri dan bersikap anjali. Memperindah tanah suci para Buddha, membalas 4 budi besar dan menolong mereka di 3 alam sengsara. Semoga mereka yang mendengarkan Dharma ini semua bertekad membangkitkan kebodian sampai di akhir kehidupan ini bersama-sama lahir di alam bahagia. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.